masuk terjadinya baiknya Bapak mengenal kamu dulu. Nama, kelas, jam berapa tadi masuk? Bapak kamu jelaskan dulu. Nama saya Andi, kelas 8B. Ya, tadi jam berapa masuk? Jam 8. Jadi udah makan? Tersempat. Nanti habis ini kamu makan ya. Jadi Bapak mau nanya ini dulu. Menurut kamu saya panggil kamu kenapa? Menurut kamu dulu. Kamu tahu nggak? Dengan cerita. Sudah di sekolah, Pak. Gimana? Sudah di sekolah. Bentar. Jadi sebelum kita masuk alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Andi, kamu kan udah tahu kesalahan kamu kan, kamu terlambat. Jadi Bapak minta Bapak jelaskan dulu. Di sini Bapak jelaskan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu adalah layanan yang diberikan antara saya sebagai konselor dan kamu sebagai klien untuk memecahkan satu masalah yang sedang kamu hadapi. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu tahu bahwasanya pentingnya dengan terlambat itu. Manfaatnya untuk apa? Biar kamu nanti setelah ini terlambat lagi, supaya nggak ada kesalahan lagi, ya kan? Di sini ada 3 asas: asas keterbukaan, asas kesukarelaan, sama asas kerahasiaan. Apapun yang dari sini kamu terbuka ya. Asas kesukarelaan, sini kamu sukarela kan. Asas kerahasiaan, apapun yang ada di sini hanya untuk kita berdua saja yang tahu. Orang luar nggak perlu tahu. Ada asas kesukarelaan, ada satu lagi yaitu asas keterbukaan. Coba bang tadi keterbukaan tadi ya. Ada asas pemahaman, maksudnya apa yang kamu pahami, apa yang kamu tapi coba kamu ceritakan. Jadi nih belum lanjut ke tahapnya. Kamu siap? Sudah siap? Baik. Ini kan Bapak mendengar yang udah tahu ya kan? Bapak mendengar kegiatan kamu dari pagi hingga malam, cari ya, yang sudah kamu alami sekarang juga. Semalam saya bermain game sampai larut. Yang kedua karena saya membantu orang tua berjualan untuk pagi. Jadi kesiangan berangkat ke sekolah. Kamu bangun jam berapa? Jam 9:05. Kamu bangun jam 9:05? Lumayan telat kamu ke sekolah tuh. Coba menjelaskan kegiatan, coba menjelaskan dari bangun hingga tidur lagi. Saya kalau jam 4 lewat 5 saya sudah subuh. Itu saya Tidur habis itu bangun lagi jam rapikan kasur. jam berapa tuh? Jam 7:05. Itu saya membantu orang tua. Jam berapa? Dan itu sampai jam 14
jam 7 sampai jam 7.40. Juga kamu bantu orang tua. Kalau nggak tahu orang tuanya apa gitu ya. Kerjanya Pak. Catering kah atau apa. Boleh keliling-keliling Pak. Oh jual keliling. Oh berarti kamu bantu orang tua kamu masak bahan-bahannya gitu ya. Kalau itu bapak paham kan itu lagi. Ini kan ada peraturan ya kan. Peraturan dibuat untuk kita bisa disiplin. Dimana kedisiplinan itu berperan penting, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi Bapak ingin bahwasanya anak-anak Bapak itu berhasil untuk ke depan. Coba kamu ceritakan secara rinci dari pagi, dari kamu bangun tidur hingga kamu tidur lagi. Coba kamu jelaskan dari jam berapa kamu bangun sampai kamu jam berapa kamu tidur lagi. Coba. Jam 4 sampai jam 4.5 saya sholat subuh. Oh. Saya tidur. Oh. Bangun lagi saya makan asar dengan orang tua. Terus saya bermain game sebentar. Terus saya tidur lagi. Bermain game itu tidur lagi. Wah, kapan? Jadi coba dulu kita sembangkan. Jadi kamu tuh bangun jam 4 tadi ya. 4 terus itu jam 5 atau setengah 6 kamu bangun. Bagaimana kamu bantu orang tua sekitaran 20 menit bantu masak dan lain-lain, tapi kan bantu adik kamu ya. Itu yang terakhir kamu masuk udah jam 7 lewat dan mentar jam 8 lewat. Benar? Nanti kamu pulang, kita kan pulang jam 12, berarti kamu istirahat nggak? Tidur siang nggak? Tidur siang, bangun lagi udah jam 2 atau jam 3. Itu kamu bermain. Kami salat dulu habis itu bermain. Oh, salat dulu baru bermain. Nanti kamu pulang sekolah, sholat dulu, tidur baru bermain. Oh, oke. Dulu baru main, itu bangun sholat dulu main, sholat bermain. Malamnya kamu ngaji nggak? Enggak, saya bantu orang tua. Bantu orang tua baru kamu bermain game baru tidur lagi. Itu teratur, tapi lagi di sini kan disiplin. Kamu kan di sini harus belajar apa tujuannya sekolah? Belajar. Kamu di sini tujuannya untuk belajar, untuk memahami, ya kan? Bapak ingin kamu berhasil dengan gara-gara nanti satu hal kamu nanti itu Bapak ingin. Nah, ini kan udah 2 kali kamu terlambat. Bapak ingin kamu diukur 3 kali di orang tua. Jadi alangkah baiknya kita berubahnya perlahan. Coba kamu cerita, coba kamu bayangkan dulu. Bayangkan orang tua kamu yang udah lelah, capek kerja dia, tiba-tiba kamu terlambat. Apa yang mereka rasakan? Kasihan, capek ya. Itu kamu bayangkan lagi, di satu sisi kamu sebagai pelajar udah berusaha nih untuk cepat bangun, tapi gara-gara main game kamu terlambat dan membantu orang tua meluangkan waktu sedikit untuk membantu orang tua terlambat.
apa yang nanti kira-kira sekarang bukan kalau kamu kayak gini berkeluar lagi. Tidak naik kelas Pak. Tuh, ini kamu udah memahami tapi bapak kamu itu. Tapi balik lagi di sekolah ini kan ada peraturan ya kan. Peraturannya kita di sini paling telat jam 7.20. Kamu jangan sempat terlambat. Bapak lihat ya pagi-pagi kamu untuk sampah, bereskan kamar mandi. Nggak otak kasihan, bukannya apa. Sini kamu tujuannya belajar, bukan sebagai pekerja, bukan sebagai hal yang lain. Bapak tahu ini berat, bapak tahu ini berat. Tapi balik lagi, setiap orang punya hal pentingnya. Jadi seperti yang bilang, kamu bisa kamu berusaha untuk mengerjakan kedua-duanya dalam waktu bersamaan. Itu kan nggak bisa ya kan? Coba kamu pikirkan lagi. Bagaimana kalau bisa mengimbangi waktunya? Menurut kamu kayak mana? Saya sendiri Bingung ya? Bingung. Jadi gini, mau biasa. Di sini kan ada manajemen waktu. Apa jelaskan? Manajemen waktu itu berperan penting untuk mengatur waktu jadwal kamu. Dari pagi, malam sampai waktu dari pagi kamu bangun sampai kamu bangun lagi. Itu berperan penting kamu mesti jadwalnya. Jadi kita tuh sebagai murid tuh harus tahu jadwal kita. Jadwal terangkan. Manajemen waktu itu penting. Benar. Selain manajemen itu penting, kamu juga harus tahu bahwasanya eh, kalau kalau kamu nggak berhasil nanti kasihan orang tua. Kalau perasaan apa yang akan dirasakan orang tua kamu tiba-tiba kamu tinggal apa yang akan mereka katakan dan mereka katakan. lebih sering dan terlambat ya. Apa yang mereka sedih ya. Bapak juga di sini bapak sebagai orang tua kamu, jadi kamu bisa cerita dengan apa yang kamu alami, apa yang kamu alami. Seperti yang bapak anggap tadi, kamu membantu, kamu berusaha untuk mengejar keduanya di waktu yang bersamaan. Menjadi waktunya untuk mengatur waktu kamu dari pagi hingga malam. Kalau mungkin itu udah bagus, tapi kamu bentrok berusaha untuk bisa bersekolah dan bisa membantu orang tua dalam waktu bersamaan. Bapak nggak ingin kamu seperti murid-murid yang di luar sana yang dia tuh tiba-tiba nggak masuk, tiba-tiba dia sekolahnya terlambat, tiba-tiba dia nggak bisa lanjut gara-gara terlambat di sekolah. Karena anak-anak bapak pintar hebat, dia harus bisa mengatur waktunya. Kalau kamu bisa mengatur waktu, kamu akan bisa menjadi orang hebat. Ingat kata bapak bilang, jangan kamu berpatokan ke HP semua. Anda itu kan bangun. Jangan semuanya itu berpatokan pada HP, bukan HP yang mengatur kamu, tapi kamu yang mengatur HP. Berapa kamu mimpi, berapa kamu dan gara-gara kamu main HP dan berusaha untuk membantu orang tua dua waktu bersamaan itu bisa karena nanti akan merusak bagaimana yang nanti kamu barang-barang kamu ketinggalan bisa dicap sebagai ada yang terlambat lalu. Coba apa yang kamu pikirkan, kayaknya kamu ada pikiran kamu menjelaskan kalau ini akan kalau akan setiap kali kamu berusaha untuk mengerjakan yang waktu bersamaan apa yang kamu lakukan? Biasanya saya sholat Dulu kerjakan PR, saya langsung bantu orang tua. dalam itu
tapi kamu terlambat karena berusaha untuk membantu orang tua tadi, ya kan? Kita pecahkan salah satu dulu. Orang tua itu tujuannya apa? Apa tujuan orang tua? Jadi, itu memberikan apa? Nasihat, jadi memberikan nasihat, terus kita belajar, terus apa? Itu ya. Jadi orang tuamu nggak bekerja, tapi tadi bekerja. Jangan lupa. Ya tugas orang tua juga memberikan nafkah. Tugas orang tua utama itu memberikan nafkah, mendidik, memberikan pemahaman. Itu sulitnya yang kita sekarang. Kita susah untuk memberi waktu luang untuk. Jadi kamu mau membantu orang tua karena kamu kasihan kan. Jadi juga kamu juga agak berat untuk bisa mengimbanginya keduanya. Alangkah baik sebelum kamu melakukan kegiatan itu, kamu coba dulu untuk berusaha memposisikan diri kamu jadi orang tua. Sebelum kamu memposisikan diri jadi orang tua, jadi sekarang bapak mau kamu menjadi seperti orang tua. Cuma apa yang kamu merasakan jika melihat misalnya anak kamu itu sering terlambat dan kamu dipanggil terlambat, apa yang akan kamu rasakan? sedih, Terus kasihan, coba dibalik kamu sebagai pelajar dan orang tua kamu melihat bahwa kamu terlambat sering, apa yang akan mereka katakan? tidak terlambat lagi, Misalkan belajar itu, misalkan kita jangan terlambat, kalau misalkan jangan dan sedang bermain game. bermain game boleh, bapak nggak menyalahkan game itu salah enggak, tapi bermain game itu sesuai dengan porsinya, itu porsinya. Sebagai kita sebagai konselor memberikan pemahaman bahwa game itu berperan penting untuk supaya kamu ceria, gembira. Itu di sini juga kamu belajar tahu apa yang penting dan apa yang dibutuhkan, apa yang didahulukan. Coba kamu bayangkan kalau kamu ada di satu tempat, kamu disuruh untuk mengerjakan dua kegiatan sekaligus, apa kamu bisa? Di dalam waktu yang sama bisa. Efeknya apa nanti kalau kamu mengerjakan sekaligus? Biasanya Bingung, capek, lelah. Makanya kita tahu manajemen kegiatan. Seperti Pak Dong tadi, manajemen kegiatan berperan penting untuk mengatur tiap-tiap kegiatan kita, baik itu secara verbal maupun non verbal. Secara verbalnya kita membuat jadwal. Secara non verbalnya kita melihat bahwasanya apa yang sudah kita lakukan tadi, kita baca dengan keras apa yang kita lakukan. Ya nanti kamu terlambat, itu bukan di sini saja loh. Di masa depan kalau kamu terlambat, kamu lelah, dan kamu terlambat masuk kantor, kamu dipotong gaji. Apalagi sekarang kamu masih belajar. Ingin di masa depan kamu itu hebat. Jangan nanti kamu dicap, apa ingin kamu tuh dicap seperti dia tuh yang sering terlambat tuh dicap terlambat, apa mau dicap terlambat karena kamu tuh pemegang juara di sini. Kamu kan udah juara matematika, ternyata masa kamu dicap terlambat. Nggak mau kan nanti di luar untuk kamu yang awalnya dipanggil karena kebanggaannya, tiba-tiba karena kamu terlambat, anak guru memanggil orang tua kamu gara-gara terlambat, nanti
akan memperburuk nama kamu. Mau kan? Kamu nama kamu jelek ya. Alangkah baiknya kita tahu bagaimana kamu manajemen waktu. Menurut kamu manajemen waktu seperti apa yang akan kamu lakukan dan seperti apa kira-kira untuk mengerjakan kalau misalnya nih manajemen waktu seperti apa? Apakah dari pagi sampai malam kamu monoton atau kamu dari pagi sampai malam memberikannya secara monoton tuh kamu lagi terus jadi kamu agak kekurangannya misalnya kamu main game aja jadi kamu terlambat kan nggak mau kan kamu kan nggak rajin seperti yang kamu bilang tadi nah itu penting soalnya kamu sholat dulu baru melakukan kegiatan yakin kamu bisa waktu itu berharga walaupun sedikit jangan menyanyiakan waktu kita ingin kamu terbaik ada pertanyaan kalau bapak tanya ke kamu kalau misalnya kamu sering terlambat ini kira-kira apa yang akan dianggap guru apa yang akan guru bilang kamu tadi jangan buat pertanyaan sama lagi kamu tuh orang baik kamu tuh orang yang hebat bisa sampai sekolah ini banyak yang disaring di luar disaring dari luarnya dari banyak orang kamu dipilih salah satu dengan membuat dan menyempurnakan hal yang kecil itu karena hal kecil itu jadi besar karena kamu terlambat gara-gara dalam menyempurnakan sebelum kita tabletnya alangkah baiknya bapak melihatnya apa yang kamu pahami dari kegiatan kita kamu pahami mbak dari bapak bapak itu juga bilang apa jadi coba kita ulang sedikit ya tadi kan bapak bilang manajemen waktu itu penting satu ya kan yang kedua itu kita tuh nggak boleh menunda kegiatan lalu itu nggak bisa memaksakan kegiatan buat kegiatan dalam satu waktu yang sama itu kan gimana jangan gini yang keempat usahakan tidur lebih cepat itu penting jadi apa yang kamu pahami coba dari bukan dari keempat itu coba menjelaskan keempatnya yang kamu pahami tidak menurut kamu bedakan waktu terus sholat jangan lupa jangan terlambat apa lagi jangan melakukan terlalu lama boleh terus satu lagi manajemen waktu itu dia apa tidak boleh mengerjakan hal yang penting kurang penting dalam waktu bersamaan kamu kayaknya lagi ngambang coba kata lagi kayaknya kamu ngantuk apa nih kayak breaking dulu mau usah kamu ngantuk deh kamu duduk ini berapa ada tabel nih dari tabel ini nanti kamu tulis setiap hari dari tanggal berapa hari ini mengisi jadwalnya apa kegiatan kamu hari ini agendanya dari agenda tuh mana yang diprioritaskan
setelah menceritakan catatan apa yang kamu pahami, apa yang kamu dapat hari ini, apa yang kamu kendala kamu hari ini, paham? Jadi berdasarkan kalau misalnya ada catatan nih kendala kamu ya terlambat ya kurang bisa menunggu atau membantu kayak bisa membantu atau menunggu ibu siap menyakiti apa yang ada di kamu atau kamu sudah mengerjakan tugas tapi kamu terlambat gara-gara membantu misal lagi bantu masak tiba-tiba ada kecelakaan maka luka terlambat atau gimana prioritas itu apa yang penting yang kamu untuk hari ini kegiatan apa yang kamu yang benar yang kamu apa yang membuat kamu tuh kegiatan itu nyaman jadwal ini berperan penting ya nanti kamu pas waktu jadwal yang kamu tulis kamu nggak rutin enggak kamu tulis dulu hari dan tanggal apapun yang terjadi coba ceritakan ke bapak tunggu kita tengok dulu evaluasinya sama 3 minggu ini bapak kasih kamu nanti setelah ini bapak mau kamu lebih cepat lebih aktif dan terlambat lagi kita tengok bapak evaluasi sama 2 minggu ini. Jadi gimana menurut kamu apakah yang bapak berikan itu baik atau kurang baik atau membuat kamu ada rasa kesal atau apa? Jadi lebih kan ya. Jadi sebelum kita tutup apa yang kiranya kamu dapat untuk hari ini? Lebih cepat waktu mau waktu boleh ada terlambat lagi penting terus dia apa jadi dia doli jadi kamu dapat itu adalah penting minggu depan bapak mau lihat kalau bisa coba ya sebelum kita tutup kali ini kita buka dari doa sebelum doa dalam hati aja karena takutnya nanti ini pak oke jadi seperti bapak bilang waktunya juga udah bentar lagi udah mau masuk kamu juga belum makan tadi kan makanya kamu sengaja dengan cepat nanti kalau ditanya guru kenapa terlambat bilang bapak ini bapak panggil sebentar oke baik